Oke teman-teman, kembali lagi dengan aku Pandu Rajendra dengan NIM Air 209. Aku dari kelompok 2 bersama anggota timku. Nah, kami dari kelompok 2 di sini ingin membahas tentang 3 pengertian nih. Nah, pengertian apa aja sih? Di situ ada tentang ontologis, lalu yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Nah, kita ingin menjelaskan pengertian dari 3 hal itu dan kaitannya dengan nilai keadilan yang terkandung di dalam sila kelima nih, Pancasila. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu nih dari nilai ontologis. Nah, ontologis ini akan dijelaskan sama temen aku nih, namanya Kak Bisa. Jadi di sini aku bakal jelasin apa sih itu ontologis. Ontologis adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan atau apa yang ada, atau bisa disebut juga dengan existence. Ontologi berfokus pada pertanyaan, contohnya apa yang menjadi fokus kajian, atau bisa juga apa realitas yang ingin diketahui. Misalnya dalam ilmu pemerintahan, ontologi membahas tentang keberadaan kekuasaan, struktur negara, kebijakan, dan partisipasi politik. Partisipasi publik. Ontologi menjelaskan realitas yang menjadi objek kajian, baik yang bersifat fisik maupun abstrak. Selanjutnya kita akan bahas epistemologis yang bakal dijelasin sama temen aku. Oke Mbak Vinsa, terima kasih ya. Sekarang kita berada di materi epistemologis. Epistemologis merupakan cabang ilmu yang mempelajari sumber, proses, dan cara memperoleh pengetahuan yang valid. Ia menjawab pertanyaan bagaimana kita mengetahui sesuatu. Contohnya itu ya teman-teman, seperti dalam penelitian nih, epistemologi melibatkan metode seperti survei, wawancara, serta pendekatan kuantitatif serta kualitatif. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita bakal membahas tentang aksiologi oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada aksiologis. Aksiologis itu berkaitan dengan nilai, etika, dan tujuan dari suatu pengetahuan itu sendiri. Nah, aksiologis itu menjawab tentang pertanyaan untuk apa sih pengetahuan itu ada, dan untuk apa sih pengetahuan itu digunakan, serta apa nilai dan manfaat dari pengetahuan tersebut. Nah, dalam konteks ilmu pemerintahan, aksiologis itu menilai apakah kebijakan yang dianalisis atau dibuat mencerminkan keadilan, efisiensi, dan kesejahteraan bersama. Nah, landasan aksiologis memastikan bahwa ilmu tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga memiliki nilai moral dan juga kegunaan yang praktis. Halo, jadi di sini aku bakal jelasin aspek aksiologis. Jadi ada nilai-nilai inti, tujuan yang hendak dicapai, dimensi keadilan sosial. Jadi kita bakal bahas yang nilai-nilai inti terlebih dahulu. Ada 3 nilai intinya. Yang pertama, kesetaraan hak asasi manusia. Yang kedua, kesejahteraan bersama. Yang ketiga, martabat kemanusiaan. Lalu selanjutnya kita bakal bahas tujuan yang hendak dicapai. Ada 3 juga. Yang pertama, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, melindungi yang lemah dan marginal. Yang ketiga, menciptakan harmoni sosial tanpa penindasan, penghinaan, atau penghisapan. Selanjutnya ada dimensi keadilan sosial yang meliputi keadilan distributif, negara membagi kekayaan secara adil. Lalu ada keadilan legal, warga patuh pada hukum. Yang terakhir ada keadilan komutatif, hubungan timbal balik antar warga. Selanjutnya ada aspek epistemologis yang bakal dijelasin sama teman aku. Dadah. Oke, terima kasih Mbak Vinsa. Selanjutnya aku bakal menjelaskan aspek dari epistemologis. Yang pertama itu ada sumber pengetahuan berasal dari pengalaman sejarah bangsa, nilai-nilai luhur budaya lokal, dan proses musyawarah mufakat. Lalu yang kedua itu ada metode pemahaman, yaitu melalui pendidikan Pancasila, praktik kehidupan kemasyarakatan, serta refleksi atas realitas sosial. Lalu yang ketiga itu ada kesinambungan, yaitu pengetahuan tentang keadilan berkembang terus semakin baik
serta kerjasama dan pemahaman keadilan. Lalu yang terakhir itu ada tidak bebas nilai, yaitu ilmu tentang keadilan harus diletakkan dalam kerangka moralitas dan religius. Nah, dari itu tadi kita udah mengerti nih tentang 3 pengertian dari beberapa konsep yang udah dijelaskan dari teman-temanku tadi. Nah, dari situ kita tuh bisa paham nih bahwa ketiganya itu harus dipahami secara bersamaan, mulai dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, dalam konteks filsafat Pancasila di Indonesia, ketiga unsur ini juga diwarnai dengan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan kearifan lokal yang mengintegrasikan akal dan hati, serta menekankan keadilan sosial dan kemanusiaan sebagai landasan ilmu yang bermakna dan etis. Nah, ngomong-ngomong tentang keadilan nih, kira-kira apa sih kaitannya 3 hal ini dengan sila yang membahas tentang keadilan yang tertera pada sila Pancasila, lebih tepatnya sila kelima. Nah, tentang bagaimana kaitannya biar nanti teman-temanku yang jelasin ya. Langsung aja aku serahkan ke teman-temanku, guys. Hai, aku Vita. Di sini aku akan menjelaskan sila kelima dalam aspek pendekatan filsafat. Nah, di sini aku akan menjelaskan poin ontologi. Nah, di poin ini ada 3 aspek. Yang pertama, persamaan sederajat. Yang kedua, kesadaran hak dan kewajiban. Dan yang ketiga adalah gotong royong sebagai kodrat. Nah, apa sih persamaan derajat? Semua manusia memiliki kesamaan di dalamnya dan tidak memiliki perbedaan. Dan kita memiliki kedudukan dimanapun atau di lingkungan masyarakat yang sama. Yang kedua adalah kesadaran hak dan kewajiban. Di sini manusia sebagai subjek dan yang memiliki kedaulatan sesama antara hak dan kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban memiliki keseimbangan, tidak boleh hanya hak saja yang terpenuhi atau kewajiban saja yang terpenuhi. Dan yang terakhir adalah gotong royong sebagai kodrat. Seperti analogi fisika, massa besar butuh gaya yang besar juga. Nah, untuk itu kita sebagai masyarakat butuh kerjasama untuk mencapai keadilan. Nah, selanjutnya akan memasuki poin aksiologis. Nah, aksiologis ini akan dijelaskan oleh teman aku. Nah guys, itu tadi 3 pengertian dari ontologis, epistemologi, dan aksiologi. Nah, di situ tadi teman-temanku udah jelasin nih apa aja pengertiannya, dan tadi juga sudah dijelasin kaitan antara 3 hal itu dengan keadilan yang tercantum pada sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, buat teman-teman makasih ya yang udah nonton stay tune dari awal sampai akhir. Jika ada salah kata dari kami atau ada penjelasan yang mungkin bisa dikoreksi dari kalian, terima kasih ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.